Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi. Masih membahas tentang kisah dari Dzulqarnain. Ayat yang ke-86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Sehingga apabila ia sampai pada tempat tenggelamnya matahari, ia dapati matahari itu tenggelam pada sebuah lautan yang berlumpur hitam lagi panas, dan ia dapati pada lautan yang berlumpur hitam dan panas itu sebuah kaum. Qulna, kami katakan kepadanya, ya dzal qarnaini wahai Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ada kalanya kau akan mengazab, menyiksa, artinya menyiksa kaum tadi, dan ada kalanya kau akan menjadikan pada kaum tersebut husna, sesuatu yang baik. Yang dimaksud dengan tempat tenggelamnya matahari ini bukanlah matahari itu tenggelam pada sebuah lautan itu secara hakiki, tetapi secara majaznya. Karena bagaimanapun juga matahari adalah sebuah benda langit yang tidak mungkin akan tenggelam. Meskipun dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika beliau melihat matahari tenggelam, hina ra'a asy-syamsa ghabat, maka ketika Nabi melihat matahari tenggelam, Nabi kemudian bersabda, seandainya matahari ini ditenggelamkan atau suatu saat akan ditenggelamkan pada satu tempat di muka bumi ini, maka sungguh ya, kalau matahari ini tidak dikuasai dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh semuanya yang ada di bumi ini akan terbakar. Jadi panasnya matahari yang sangat dahsyat sekali itu, kalau seandainya tidak Allah kendalikan panasnya, maka tentu akan terbakar semua yang ada di muka bumi ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, matahari tenggelam di sebuah lautan yang berlumpur hitam, hami'ah. Ada riwayat juga yang membaca dengan fi ainin hamiyatin, yaitu mata air atau lautan yang panas airnya. Sehingga kata hami'ah ini dari kata ham'ah yang artinya adalah lumpur yang berwarna hitam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni khaliqum basyaran min salsalim min hama'im masnun. Sesungguhnya saya menciptakan, aku adalah pencipta manusia, min salsalin, dari tanah liat yang kering, min hama'im masnun, dari lumpur yang berwarna hitam yang sudah dibentuk. Jadi manusia ini terbuat dari tanah liat, dari lumpur yang berwarna hitam yang sudah terbentuk.
Meskipun dari riwayat-riwayat yang lainnya disatukan dari berbagai macam riwayat baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, bahwa maksudnya ini yang dimaksud dengan bashar yang diciptakan oleh Allah, yaitu bashar manusia ini adalah Nabiullah Adam alaihissalam selaku manusia pertama. Sebagaimana Allah melanjutkan, summa ja'alna sulalahu mimma immahin. Kemudian kami jadikan keturunan dari anak Adam ini, keturunan Adam ini, yaitu mimma immahin, dari air yang hina. Jadi Nabi Adam yang diciptakan dengan tanah liat, ya, lumpur yang berwarna hitam. Kemudian ada riwayat yang lain adalah berbagai macam tanah yang ada di muka bumi ini. Ada tanah yang berwarna hitam, ada tanah yang berwarna coklat, tanah yang berwarna merah. Ya, semua dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibentuklah dalam wujud manusia. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kami jadikan naslahu, ya, kami jadikan keturunan dari Adam ini mimma immahin, dari air yang hina, adalah min nutfah, dari setetes air mani, sperma, ya, dari seorang laki-laki, ya, yang jatuh dan menetap di rahim seorang perempuan. Ini keturunannya. Tetapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah min hama. Hama adalah lumpur yang hitam. Dalam ayat dikatakan hama, ini ada kemiripan dengan kata hamiah. Hamiah adalah lautan yang berwarna lumpurnya berwarna hitam, ya, dan ada riwayat membaca hamiyah, artinya yang sangat panas. Sehingga kalau kita gabungkan dari dua bacaan tadi, hamiyah dan hamiah adalah lumpur yang berwarna hitam yang sangat panas. Bukan berarti mataharinya tenggelam di lumpur itu, di lautan itu, akan tetapi seakan-akan terlihat bias kalau sinar matahari ini tenggelam. Matahari seakan-akan tenggelam di lautan tersebut. Di mana Dzulqarnain dan pasukannya ketika sampai pada sebuah pantai, pesisir pantai yang dimana matahari itu terlihat tenggelam di situ, terlihat mataharinya terlihat lebih besar, itu ya, daripada biasanya. Itu beliau melihat seakan-akan matahari ini tenggelam di lautan yang berlumpur hitam tadi. Padahal bukan secara hakikinya matahari tenggelam masuk ke lautan itu, bukan. Sebagaimana kalau ya ada satu bangunan yang tinggi, ya, ada perbedaan waktu sholat. Bangunan tinggi kayak di Burj Khalifa, di mana di mana itu? Dubai, Uni Emirat Arab, ya, Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia. Itu bangunan, ya, tempat tinggal manusia menetap di situ, kamar-kamarnya itu sampai pada lantai, pada ketinggian 700 meter. Itu yang ditinggali manusia itu. Ya, tidak sampai pada ujungnya, enggak. Tapi di situ yang orang tinggal di lantai paling bawah dengan yang tinggal di lantai yang paling atas itu selisih waktu sholatnya itu 10 menit. Jadi yang ditinggal yang tinggal di atas itu melihat matahari terbit itu lebih duluan 10 menit. Karena apa? Dari ketinggian dia bisa melihat matahari ini muncul dari arah timur, ya kan? Seakan-akan matahari keluar dari bumi, itu kan, bumi yang bagian timur keluar. Dia melihat 10 menit lebih cepat daripada yang paling bawah. Dan waktu maghribnya pun juga berbeda tentunya. Waktu maghrib yang di atas lebih lambat daripada yang di bawah. Jadi itu yang mengakibatkan di sini hukum fikih akhirnya berlaku di sini. Saya pernah mendapat pertanyaan seperti itu. Ya. Seorang ibu-ibu, ya, seorang tenaga kerja wanita di Hong Kong, tinggal di apartemen yang di lantai berapa gitu ya, lantai 25 atau apa. Waktu umpamanya di Hong Kong maghribnya jam 17.41 umpamanya. Itu yang di lantai atas itu masih terang.
Ya, matahari ini masih belum sempurna tenggelam. Padahal jam 6 itu dia sudah harus bekerja untuk memasak untuk majikannya. Ya. Maka kalau di sini kalau kita melihat waktu sholat di sini tentu belum masuk. Maka kita beristihad sesuai dengan apa yang dialami kalau di situ di tempat selain Burj Khalifah. Ya, Burj Khalifah ini tempat paling tinggi. Itu saja selisihnya 10 menit misalkan. Kalau kita kemudian kita taruhlah 10 menit itu sholatnya ditunda, dipending dulu 10 menit seperti yang terjadi di mana? Burj Khalifah. Tentu sholat maghribnya silakan dimulai 17.51 sekian seperti itu. Ya, karena apa? Masih ada waktu sekitar 9 menit ya untuk bisa persiapan untuk mulai bekerja. Jadi seperti itu. Jadi melihat ke bawah itu sudah gelap ya karena sudah maghrib duluan, tapi kalau yang di atas kayak masih terang. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi dikisahkan Dzulqarnain ini dan pasukannya sebagaimana kita tahu diberikan kekuasaan oleh Allah. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba' sababa. Kami berikan kedudukan, kemungkinan yang bisa dia jalani, dia tempuh, kemungkinan yang bisa dia taklukkan semua peradaban, artinya semua kaum yang ada di muka bumi ini. Karena Dzulqarnain adalah rajanya dunia yang kedua dari raja muslim ya setelah Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Ya. Di sini Dzulqarnain ketika berjalan di pesisir pantai melihat di sini bukan berarti kaum itu tinggal di indaha, di sini adalah di sisi laut itu. Jadi di pesisir pantai itu dia mendapati suatu kaum. Ya. Dan bukan berarti kaum itu indaha di samping, maksudnya di dalam lautan itu enggak. Karena tidak ada manusia yang tinggal artinya di lautan. Seperti itu enggak, ya. Tetapi di daratannya, ya. Di situ qauma, satu kaum, ya. Wajada indaha qauma. Dijelaskan bahwa siapa kaum yang dimaksud ini. Wajada indaha qauma. Qila dikatakan hum qaumun libasuhum juludul wahshi wa kanu kuffaran. Kaum itu adalah pakaian mereka itu terbuat dari kulit binatang buas. Kalau kita tahu binatang buas ini ya seperti ya singa ya dan lain sebagainya, pemangsa, predator. Jadi mereka ini kelasnya ini ya bisa jadi kulitnya ini dari binatang buas, bisa mungkin buaya apa seperti itu. Kalau di kisah kita itu katanya Joko Tingkir bisa ngalahin buaya itu ya. Wallahu a'lam. Saya ini ada kisah di Jawa itu Allah alam, itu artinya orang yang sakti lah gitu ya. Itu kaum ini kalau kita perhatikan jadi kaum pemburu. Mereka ini biasa mengalahkan binatang-binatang buas, di mana binatang itu dikuliti dan kulitnya itu dijadikan sebagai pakaian mereka. Jadi menambah kesangaran daripada kaum itu. Tetapi dengan izin Allah, Dzulqarnain ini bisa menaklukkan segalanya. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pakaian kaum ini adalah terbuat dari kulit binatang buas. Wa kanu kuffaran, mereka ini orang-orang kafir. Maka Allah memberikan pilihan kepada Dzulqarnain antara apakah menyiksa mereka, tu'adzibahum artinya menyiksa mereka, menimpakan azab kepada kaum itu. Artinya sebelumnya Dzulqarnain ini berdakwah kepada mereka. Jadi konsep ini adalah yang pertama adalah al-Islam, ya, masuk Islam. Kalau tidak menaklukkan satu kaum ini, tawarkan kepada mereka ini Islam, ya. Kalau tidak masuk Islam, maka jizyah, ya, bayar pajak upeti seperti itu. Atau kalau menolak dua-duanya al-qital, maka diperangi. Jadi kalau yang masuk Islam ini tidak.
Ya, makanya setiap muslim ini menaklukkan satu wilayah, ya, mereka tetap menjalankan, artinya berkeyakinan sesuai dengan agama mereka, dengan pilihan mereka, maka konsekuensinya adalah membayar jizyah. Wahum shaghirun, dan mereka ini adalah orang-orang yang, artinya orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina, seperti itu, yang tunduk patuh kepada kaum muslimin, aturan kaum muslimin. Kalau mereka menolak semuanya, maka diperangi, seperti itu. Biasanya kalau sudah ditaklukkan, mereka sudah nyerah, udah, akhirnya mereka bayar jizyah. Seperti itu. Nah, diberikan pilihan kepada Dzulqarnain, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk apa? Imma an tu'adzibahum wa imma an tattakhidha fihim husna. Bisa jadi kau menyiksa mereka dengan apa? Ya, dengan memerangi mereka, membunuh mereka, menghukum mereka, menawan mereka, ya. Berikan hukuman kepada mereka kalau tidak mau masuk Islam ketika sudah ditaklukkan, ya, menerima dakwah dari Dzulqarnain ini. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Dan bisa jadi kau akan menegakkan kebaikan atas mereka dengan muamalah yang baik, ya, karena mereka ini sudah apa? Masuk Islam. Amma man zalama, qala amma man zalama. Dzulqarnain berkata, ketika sudah diberikan pilihan kepadanya, amma man zalama, adapun barang siapa yang berbuat zalim atau aniaya, yaitu dari kaum itu, kaum yang memakai pakaian dari kulit binatang buas ini, fasaufa nu'adzibuhu, maka kami akan menimpakan azab kepada mereka dengan membunuh mereka di dunia ini, ya, dengan perang. Tsumma yuraddu ila rabbih, kemudian orang itu, kaum itu akan dikembalikan kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Fayu'adzibuhu, lalu Allah akan menyiksa itu mereka, menyiksa dia, adzaban nukra, dengan azab yang mungkar. Nukra adalah azab yang mungkar, azab yang tiada taranya, azab yang belum pernah disaksikan oleh manusia di bumi ini, di dunia ini. Jadi mungkar, kenapa istilah mungkar ini adalah sesuatu yang asing? Ya, kalau dalam ilmu nahwu ada nakiroh, ya, dari kata ini mungkar, nakiroh, ada ma'rifat. Nakiroh ini yang abstrak, belum spesifik, tapi kalau ma'rifah sudah diketahui, sudah spesifik. Makanya kata mungkar dan nakir, dua malaikat yang menanyakan kepada manusia di alam barzah mereka, mungkar nakir ini sebenarnya satu makna. Mungkar nakir dari kata nukr, nukra, artinya apa? Dua sosok makhluk yang masih mungkar, yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh manusia. Jadi yang mengagetkan mereka, belum pernah dilihat makhluk semacam ini. Jadi mungkar, perbuatan mungkar berarti perbuatan yang keluar dari batas pada wajarnya, batas kewajarannya, itulah mungkar, perbuatan mungkar. Jadi mungkar dan nakir ini satu apa? Satu sinonim sebenarnya. Mungkar, sesuatu yang mungkar yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya di dunia ini. Nakir sama. Jadi adzaban nukra ay adzaban mungkaron, azab yang tiada taranya, azab yang tiada duanya, azab yang belum pernah dikenal oleh manusia di dunia ini. Belum pernah. Karena siksa neraka itu tidak bisa dibayangkan bagaimana kengeriannya. Ya. Kita melihat, ya, ada orang tawuran kayak gitu, ya. Mungkin di dunia ini ada orang paling sadis apa? Ya, mungkin orang memutilasi, ya. Itu aja bikin orang heboh, mutilasi ini. Ya, Sumanto ini dia mutilasinya setelah orang itu mati, kemudian dimakan, ya kan? Itu kan sesuatu yang mungkar, artinya sesuatu yang belum pernah terjadi pada umumnya manusia. Lalu bagaimana dengan akhirat, siksa-siksa ini? Ya, siksa-siksa ini banyak. Hukuman mati di dunia ini juga bermacam-macam. Ada pancung, ada gantung, ada tembak, ada suntik, ada strom, ya, macam-macam. Itu kita tahu itu.
itu saja dalam benak kita itu sesuatu yang sangat ngeri. Maka bagaimana adzaban nukra ini, siksa yang nuker, yang mungkar, yang tiada taranya, yang tiada duanya ini di akhirat nanti. Sesuatu yang belum pernah kita lihat kengeriannya di dunia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi Dzulqarnain menyerahkan urusan ini kepada Allah, ya. Kalau mereka ini mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, maka itu semuanya diserahkan kepada Allah di akhiratnya. Bagaimana Allah akan menyiksa mereka dengan satu azab yang nukra, yang mungkar, yang tiada duanya, yang belum pernah terlihat oleh manusia. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Ya. Jadi pilihan di sini yang pertama adalah yang wa amma man amana, dan adapun orang yang beriman dari mereka, wa amila salihan, dan yang beramal saleh, falahu jazaanil husna, maka baginya adalah balasan yang baik, yaitu al husna. Ada yang membaca dengan jazaanil husna, jazaanil husna, ada yang membaca dengan jazaul husna. Maksudnya adalah jazaan al fa'alah al husna, balasan dari perbuatan yang baik, al husna. Wasanaqulu, ada juga yang menafsirkan al husna di sini adalah surga. Jadi mereka akan mendapatkan balasan berupa surga. Karena kata al husna dalam urusan sesuatu ini adalah diartikan dengan surga. Balasan al husna di akhirat ini banyak ditafsirkan dengan apa? Al jannah. Seperti firman Allah, lilladzina amanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzi, bagi orang-orang, ahsanu, yang berbuat baik, al husna, bagi mereka adalah al husna, balasan yang besar, yaitu apa? Ai al jannah, wa ziyadatun, dan tambahan bonusnya. Apa itu maksudnya? Dua pahala bagi orang yang masuk surga, orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanu al husna, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka al husna, balasan yang besar. Apa itu? Al jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahan, maksudnya apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang beriman yang masuk surga ini akan mendapatkan surga, dan ziyadah, dan tambahan bonusnya, yaitu ay ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan mengatakan kepada orang tersebut min amrina, artinya kami akan memberikan kepada orang itu min amrina, dari urusan kami, yusra, yaitu berupa kemudahan. Ya. Artinya akan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, contohnya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan adapun orang yang a'ta, yang memberi, suka berinfak, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa, dan membenarkan al husna, yaitu balasan yang baik. Maksudnya adalah al husna di sini adalah balasan yang baik, maksudnya di akhirat, yaitu adalah al jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian, itulah makna dari al-husna. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Thumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lain. Kalau tadi yang pertama adalah menempuh jalan menuju ke barat, menuju di mana matahari ini tenggelam. Ya. Kemudian
ia pun menempuh jalan yang lain. Karena sababa, makna sababa yang ada di ayat ini dengan sababa yang sebelumnya itu tentu berbeda. Kenapa? Dua-duanya menggunakan isim nakirah yang abstrak, sababan tidak ada alnya, sehingga seperti di surah Alam Nashrah dikatakan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dua yusron di sini tentu berbeda di antara yang satu dengan yang berikutnya. Jadi seakan-akan Allah menjanjikan satu kesulitan ini ada dua kemudahan yang lainnya, seperti itu. Itu kalau kita yakini demikian. Dan biasanya pertolongan Allah ini akan muncul ketika manusia ini sudah pada titik nadirnya dia, di mana titik hampir nyerahnya dia. Itu biasanya Allah berikan satu jawaban yang sangat indah sekali kalau kita mau sabar. Jadi dengan setiap ujian dari Allah ini biasanya itu. Bagaimana kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya kan? Ketika Nabi Yakub contohnya sudah menangisi Nabi Yusuf anaknya, ya kan? Kemudian Allah berikan jawaban, ternyata akhirnya pada titik kesabarannya ya sudah sampai pada ujian yang bertubi-tubi menimpa beliau, sehingga ditemukan dengan anaknya Yusuf alaihissalam, seperti itu. Jadi di mana Allah akan memberikan jawaban dari setiap ujian-ujiannya itu biasanya kalau kita sudah pada titik seakan-akan kita ini sudah nggak kuat lagi, tetapi masih ada prasangka baik kita kepada Allah. Itu biasanya seperti itu. Tapi masalahnya kadang manusia sudah sampai di titik nadir, dia sudah nyerah, dia sudah suudzon kepada Allah, sehingga Allah bisa saja berkehendak yang lainnya. Ya, setiap jawaban itu tidak diberikan oleh Allah. Ya, makanya kita ini sudah diberikan, setiap manusia ini, setiap kepala ini ada masalahnya masing-masing. Dan bukan berarti orang yang berbuat baik terus dia berharap orang yang dibaikin ini akan membalas setimpal. Bisa saja dia membalas tidak setimpal, tapi kita akan diberikan oleh orang lain. Seperti itu. Jadi jangan pernah kita merasa kalau kita berbuat baik dengan orang, kita kemudian orang itu harus setimpal dengan saya atau lebih dari saya. Bisa jadi kebaikan itu kita dapatkan dari orang lain. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini disuruh untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, fa'atba'a sabab, tsumma atba'a sababa. Kemudian ia pun melewati jalan yang lainnya. Ayat ke-89, hatta idza balagha matli asy-syamsi, sehingga apabila ia sampai pada tempat terbitnya matahari, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, ia dapati matahari itu terbit pada suatu kaum yang tidak kami jadikan bagi mereka, yaitu yang menghalangi dengan matahari itu langsung, ya, yaitu yang bisa menutupi mereka dari sinar matahari secara langsung. Baik itu rumah, mereka nggak punya rumah, karena ada sejarawan, ada riwayat yang mengatakan bahwa rumah mereka ini terletak di tekstur bumi yang tidak kokoh. Kalau buat pondasi rumah nggak ideal. Ya, jadi untuk membuat bangunan itu, dibikin bangunan itu selalu roboh. Sehingga mereka tinggalnya di mana? Di gua-gua. Yang natural itu muncul secara alami gitu ya, atas ciptaan Allah. Jadi mereka enggak menempati sebuah rumah. Ya. Wala minal libas, mereka juga enggak pakai pakaian. Kenapa? Pakaian ini munculnya dari pakaian yang kita pakai terbuat dari apa? Kapas, ya kan? Ya, dari kapas itu kan, kapas dari tanaman kan? Ya, dari tanaman, dan tanaman di sana nggak ada tempat untuk berteduh, itu nggak ada. Sehingga bahan bakunya nggak punya, sehingga mereka tidak punya baju. Beda dengan yang tadi di tempat terbenamnya matahari, ya, mereka masih punya pakaian dari kulit binatang buas seperti itu. Tapi yang sini, ya, mereka ini mereka tidak punya itu tanaman, nggak punya rumah, nggak punya, karena rumah ini kan juga dari pohon itu kan,
Mereka nggak punya itu. Karena tekstur bumi mereka ini tidak layak untuk dihuni, ya, tidak bisa dijadikan untuk pondasi sebuah bangunan. Sehingga mereka tinggal di mana? Tinggal di gua-gua. Balhum hufatun uratun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pakai sendal, mereka tidak pakai pakaian alias telanjang, tidak punya tempat untuk berteduh pada sesuatu pun atau bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, ya, dari hadis Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud kaum yang ada di tempat terbitnya matahari ini, setiap matahari ini terbit, ya, itu akan membakar segala sesuatunya. Sehingga apa jamaah? Mereka ini kalau matahari terbit mereka nyemplung ke air yang ada ikannya. Nyemplung ke air, merendam gitu kan, ngadem, atau mereka masuk ke gua. Ada penakluk dari sebelum Dzulqarnain itu ada datang kepada mereka, ya, untuk menaklukkan mereka. Mereka berdialog itu kan, ngobrol sama ini, ya, ibaratnya pimpinan pasukan ini sama kepala sukunya, mending kalian ini cari tempat perlindungan, karena kalian itu tidak akan mampu untuk apa? Menghindari atau melindungi diri kalian ini dari sengatan matahari. Ya, maka mereka tidak menghiraukan, mereka melihat ada apa? Sempat tidak percaya dan melihat ada tulang belulang manusia. Ditanyakan, siapa ini? Tulang siapa ini? Lalu dijawab oleh penduduk setempat, ini adalah tulang-tulang jasad orang yang ingin menaklukkan tinggal di sini karena tidak mengabaikan. Artinya di sini apa namanya, larangan di sini, ya, maka mereka pun akhirnya menjadi bangkai seperti ini. Dan mereka sudah paham bagaimana memposisikan diri mereka supaya mereka ini survive, artinya apa? Bisa bertahan hidup di situ. Tetapi orang lain tidak bisa. Dan akhirnya baru Dzulqarnain lah yang bisa apa? Menaklukkan daerah tersebut. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kaum ini yang tinggal di tempat terbitnya matahari ini dikatakan bahwa mereka ini kalau siang hari mereka akan tinggal di gua-gua, menghindari dari matahari. Nanti kalau sudah matahari tenggelam mereka baru keluar, mereka baru berburu untuk mencari makanan. Sehingga di sana itu tanah kosong, ya, tidak ada bangunan tinggi, tidak ada bukit. Ya, semua rata. Kemudian tidak ada ada pepohonan, nggak ada, ya, yang ada gua, mereka tinggal di situ. Mereka ada yang tinggal di gua, ada yang tinggal di lubang-lubang seperti itu. Untuk mereka ini mempertahankan hidup mereka di tempat tersebut. Ya. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra, dan yang demikianlah ilmu kami ini sudah meliputi dia, ya, ilmu kami Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatunya, apa yang berkaitan dengan cerita Dzulqarnain ini, ya. Dan Dzulqarnain ini pun mampu untuk bisa menaklukkan kaum tersebut, tentu mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menjelajah bumi yang bagian barat dan juga bagian timur. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya adalah ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lainnya. Jadi setelah dari barat kemudian beliau ke timur, baru setelah itu beliau ini ke tengah-tengah di antara arah barat dan timur ini. Jadi seakan-akan ini kalau kita melihat dari penelitian-penelitian yang ada, memang seakan-akan apakah yang di bumi bagian tengah ini di mana letak seakan-akan
Dzulqarnain ini sudah memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj itu, jadi seakan-akan memang misteri ini Allah yang lebih tahu, tetapi yang namanya manusia kadang tingkat keingintahuannya ini sangat besar, sehingga di manakah letak kira-kira tempat terkurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kita tahu bumi ini di kita ini, di daerah kita ini, bumi fitnah itu ada di daerah Persia dan sekitarnya. Munculnya agama-agama bumi karena ada agama samawi. Agama samawi itu kan yang agama dari langit, sumbernya dari Allah. Yang masih hanif itu adalah Islam, ya kan, ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ada Yahudi dan Nasrani, itu sumbernya sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Yahudi ini mereka melenceng dari kebenaran, mereka tidak mengakui kebenaran itu sendiri, dan Nasrani ini sudah tersesat dari jalan kebenaran itu. Ya. Sehingga munculnya di mana? Dajjal muncul dari Isfahan, Persia, bumi bagian tengah. Agama Hindu, agama Buddha itu segala macam munculnya dari bumi bagian situ. Ya. Kemudian orang-orang yang punya kekuatan supranatural segala macam itu banyak juga di situ. Dan ini kalau kita telaah lebih dalam lagi, maka di Asia Tengah, apakah ini di Asia Tengah, wallahu alam, ini nanti ada kisahnya, tapi yang jelas kita pelajari dulu ayatnya ini. Hatta idza balagha, sehingga apabila ia sampai bainas saddaini, di antara dua buah gunung. Sad ini bisa diartikan bendungan, bisa juga diartikan gunung. Karena sad ini artinya ya sad secara bahasa. Sad ini adalah penutup antara dua bidang, antara yang sebelah sini dan sebelah ini. Bendungan maksudnya untuk menutup air, supaya untuk menampung air, ya kan? Ketika daerah yang sering kekeringan, ketika ada yang turun hujan, ditampung airnya seperti itu, sad, bendungan. Ya. Kemudian sad ini juga diartikan sebagai gunung, dua buah gunung, ya, untuk sad untuk menampung dari kelompok yang ada di sini, ya, untuk menahan, ya, sad ini untuk yang menahan, dan kelompok yang di sini. Makanya dalam usul fikih ada istilah saddud dzara'i, menutup wasilah-wasilah yang bisa menyampaikan kepada keharaman. Jadi kalau setiap wasilah yang menyampaikan keharaman, maka harus ditutup terlebih dahulu supaya orang ini tidak terjerumus kepada satu kemaksiatan. Sehingga apabila ia sampai pada dua buah gunung, wajada min dunihima, ya, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu, di kedua gunung itu, qauman la yakaduna yafqahuna qaula, satu kaum yang mereka ini hampir tidak mengerti pembicaraan manusia pada umumnya. Bahasanya mereka ini asing, tidak bisa ini. Padahal Dzulqarnain ini ketika menaklukkan satu kaum itu, dia itu diberikan oleh Allah satu bahasa yang bisa dipahami oleh kaum itu. Ya, tapi pada yang terakhir ini, pada di antara dua bukit, dua gunung ini, mendapati satu kaum yang hampir tidak faham dengan pembicaraan manusia. Ya, la yakaduna yafqahuna qaula. Qalu ya Dzulqarnain, maka kaum yang di situ mengatakan, wahai Dzulqarnain, ya. Jadi ini ada satu kaum, ada satu kampung di sini yang di balik bukit itu ada satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan manusia, yaitu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini kaum manusia. Ya'juj dan Ma'juj pun sebenarnya manusia juga. Hanya saja mereka dikatakan dalam sebuah hadis adalah kupingnya ini lebar, kemudian matanya sipit, ya, mukanya seperti bejana dan lain sebagainya, ya. Kemudian hidungnya ini tidak, ya, pesek dan lain sebagainya. Ini adalah satu tanda-tanda yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mukanya seperti perisai seperti itu, ya. Jadi seperti mukanya kayak cekung seperti itu. Nah, ini yang kampung di hadapan ini, yang dipisahkan dengan dua bukit ini, dua gunung ini, mengatakan qalu, wahai, ya, mereka berkata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard,
sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini mufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka dapatkah kami memberikan suatu upeti upah kepadamu supaya kamu membuat dinding pemisah antara kami dengan mereka. Karena apa? Mereka khawatir kalau Ya'juj dan Ma'juj itu bisa naik ke bukit itu, mereka akan berbuat kerusakan seperti padamunya. Mereka kemudian kembali lagi ke tempat mereka, seperti itu. Mereka khawatir akan itu. Tolong buatkan kepada kami dinding pemisah supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa menyeberangi itu. Jadi ada celah di antara dua bukit ini, dikatakan yang mana celah itu mereka ini bisa ini, atau mereka bisa menaikinya, ya. Kemudian kaum ini yang di hadapan di Ya'juj dan Ma'juj ini mengatakan, "Fahal naj'alu laka kharjan?" Dapatkah kami membuat, artinya memberikan upah upeti kepadamu, kharja. Kharja dari kata kharaja yakhruju, artinya adalah keluar, kharjan yang dikeluarkan. Hanya sebagai upah balasan kepada kebaikan kamu supaya kamu membuat dinding pemisah di antara kami dengan mereka. Maka Zulkarnain pun menjawab, qala ma makkanni rabbi khairun fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa yang sudah Allah berikan kepadaku, ya, itu lebih baik, fa'inuni, maka tolonglah aku, bantulah aku, bikuatin dengan kekuatan, yaitu kekuatan manusia dengan alat-alat yang ada waktu itu, aja'al bainakum wa bainahum radma, supaya aku bisa menjadikan antara diri kalian dan mereka ini adalah dinding pemisah antara kalian dengan mereka, radmah. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita tahu bahwa kisah dari ini, semua kisah yang diceritakan dalam Al-Quran ini benar adanya, ya. Ketika kaum yang ada di seberang Ya'juj dan Ma'juj minta bantuan kepada Dzulqarnain supaya mereka tidak bisa menerobos bukit, celah dari bukit itu supaya tidak berbuat kerusakan. Karena apa? Ya'juj dan Ma'juj itu suka merusak, suka membunuh, ya. Dan mereka hampir-hampir artinya tidak punya peradaban seperti pada umumnya manusia. Dan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah golongan manusia yang Allah tangguhkan sampai hari kiamat. Mereka beranak pinak, ya. Dan mereka ini keturunan dari Yafith bin Nuh. Siapa Yafith bin Nuh? Yafith bin Nuh ini adalah anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada 3 anak Nabi Nuh yang mereka ini hidup dan menurunkan keturunan. Yang pertama adalah Sam Abul Arab. Sam bapaknya orang Arab dan juga bapaknya orang Romawi, orang-orang Eropa kulit putih. Waham Abu Sudan atau Abul Aswad. Ham adalah bapaknya orang Sudan. Orang-orang Sudan ini dari kata Sud, artinya adalah hitam. Jadi ada negara namanya apa? Sudan. Jadi itu adalah maksudnya dari kata Sud yang artinya adalah Aswad, artinya hitam. Bahkan Sudan ini musimnya di sana itu 2. Ya, kalau kita di sini 2. 2 itu kalau di kita di sini musim panas, ketiga sama rendang. Di Sudan tuh musimnya juga 2. Panas dan sangat panas. Itu cuma 2. Ya, panas dan sangat panas. Ini di sana Sudan, ini orang-orang Sudan. Sudan itu dari kata Sud. Sud ini adalah apa? Hitam. Aswad, ya. Kemudian yang ketiga adalah Yafith bin Nuh, ya. Yafith anaknya Nuh. Yang ketiga Abu Turk, bapaknya orang Turki. Ya, kisahnya adalah kenapa Turki, ada artinya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya, ya, tentang kisah dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.